Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niketut Putri Adiani, NIM 2019-52083, kelas SKB, jurusan Sistem Komputer. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas MIT basis data, yaitu menggambarkan Entity Relationship Diagram dengan SQL Data Modeler. Baiklah, sebelum menggambarkan Entity Relationship Diagram dengan SQL Data Modeler, berikut tampilan awal dari aplikasi Oracle SQL Developer Data Modeler. Untuk menggambarkan Entity Relationship Diagram dengan SQL Data Modeler, terdapat 4 entitas, yaitu entitas karyawan, entitas departemen, entitas pekerjaan, dan entitas kota. Untuk menggambarkan entitas tersebut, selanjutnya saya akan mengklik Logical. Untuk menggambarkan entitas karyawan, saya akan mengklik New Entity. Tarik. Setelah itu, kita mengganti namanya menjadi karyawan. Kita apply dan kita menambahkan atribut. Nah, di dalam atribut ini terdapat tanda tambah yang berwarna hijau. Klik tanda tambah tersebut. Di sini kita akan mengganti menjadi ID karyawan. Karyawan ini bersifat primary UID. Kita langsung centang saja. Kemudian apply. Dan kita tambahkan lagi atributnya. Kita ubah namanya menjadi nama karyawan. Setelah itu, di sini bersifat mandatory atau wajib. Kita apply. Selanjutnya kita tambahkan lagi atributnya, yaitu alamat. Kita untuk alamat sendiri yaitu bersifat opsional, jadi tidak perlu untuk mencentang. Kita apply, kita tambahkan lagi atributnya, yaitu email. Kita centang mandatory, terus apply, kita tambahkan lagi atribut, yaitu komisi. Komisi ini bersifat opsional, jadi tidak perlu mencentang lagi. Yang ada kita apply dan kita oke. Jadilah seperti ini entitas karyawan. Selanjutnya kita buat lagi entitas departemen. Kita ubah saja namanya menjadi departemen. Setelah itu kita apply dan kita masuk ke atribut. Kita tambahkan atributnya,
yaitu ID departemen. ID departemen ini bersifat primary UID. Kita apply dan kita tambahkan lagi atributnya menjadi nama departemen. Nama departemen ini bersifat wajib atau mandatory. Kita apply dan oke. Nah, inilah dia entitas departemen. Selanjutnya saya akan membuat entity atau entitas pekerjaan. Kita langsung saja ubah namanya menjadi pekerjaan. Kita apply, masuk ke atribut. Setelah itu kita tambahkan atributnya menjadi ID pekerjaan. ID pekerjaan ini bersifat primary UID. Kita centang, kita apply, tambahkan lagi atributnya, yaitu nama pekerjaan. Nama pekerjaan bersifat mandatory atau wajib. Jadi kita centang saja, kita klik apply dan oke. Nah, ini dia hasilnya entitas dari pekerjaan. Selanjutnya kita akan membuat entity atau entitas kota. Kita ganti namanya menjadi kota. Setelah itu apply, kita masukkan lagi ke atribut dan tambahkan, kita ubah menjadi ID kota. Kita centang yang primary UID, kita apply, setelah itu kita tambahkan lagi, kita ganti lagi nama kota. Setelah itu kita centang mandatory atau wajib, kita apply dan oke. Inilah dia entitas kota. Inilah keempat entitas yang saya buat. Ada karyawan, departemen, pekerjaan, dan kota. Selanjutnya saya akan membuat relasi atau hubungan antara entitas. Yang pertama, hubungan antara entitas karyawan dan departemen. Yang kedua, hubungan antara karyawan dan karyawan. Yang ketiga, hubungan antara karyawan dan pekerjaan. Yang keempat, hubungan antara pekerjaan dan kota. Di sini saya akan membuat relationship atau hubungan antara entitas. Yang pertama yaitu hubungan antara entitas departemen dan karyawan, yaitu setiap karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen, sedangkan setiap departemen harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Jadi kita akan menggunakan relasi one to many. Kita klik saja new 1.2 and relation. Klik. Nah, untuk di sini source-nya saya akan mengganti menjadi departemen. Name on source-nya saya akan mengubah menjadi mempunyai. Sedangkan di karyawan
name on targetnya itu bekerja pada Nah, untuk source optionalnya kita hilangkan centangnya. Setelah itu kita klik apply dan oke. Jadinya seperti ini. Untuk mengambilkan bekerja pada dan mempunyai, kita klik kanan show dan labels. Nah, seperti ini. Jadi cara baca hubungan entitas, departemen, dan karyawan yaitu setiap karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Sedangkan setiap departemen harus satu atau banyak karyawan. Ya, baiklah, di sini saya akan membuat hubungan antara entitas karyawan. Jadi, setiap karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan. Sedangkan karyawan mungkin dipimpin oleh satu dan hanya satu karyawan. Jadi, di sini saya akan menggunakan relasi one to many, yaitu new 1.2 relasi karyawan. Name on source-nya kita ubah menjadi memimpin. Sedangkan di name on targetnya diubah menjadi dipimpin. Kita ubah menjadi dipimpin. Oke. Nah, untuk source optionalnya kita akan tetap mencentangnya. Sedangkan di target optionalnya kita akan mengklik centang, apply dan oke. Nah, jadinya seperti ini, yaitu membuat garis putus-putus yang menggambarkan artinya memungkinkan. Jadi dibacanya yaitu setiap karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan. Sedangkan karyawan mungkin dipimpin oleh satu dan hanya satu karyawan. Selanjutnya kita akan membuat hubungan antara entitas karyawan dan pekerjaan. Jadi setiap karyawan ditugasi satu atau banyak pekerjaan. Sedangkan setiap pekerjaan harus dilakukan satu atau banyak karyawan. Kita menggunakan relasi many to many. Klik saja. Terus ya klik. Nah, di sini source-nya kita ubah menjadi karyawan. Sedangkan name on source-nya kita ketik menjadi ditugasi. Name on targetnya yaitu dilakukan. Oke. Nah, di sini kita akan perbaiki lebih dahulu. Jadi ini adalah hubungan entitas antara karyawan dan pekerjaan. Untuk itu dibaca menjadi setiap karyawan mungkin ditugasi satu atau banyak pekerjaan. Sedangkan setiap pekerjaan harus dilakukan
hubungan antara entitas kota dan entitas pekerjaan. Jadi, setiap pekerjaan harus berlokasi pada satu dan hanya satu kota. Sedangkan setiap kota mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Relation yang digunakan yaitu one to many. Klik dan muncul seperti ini. Untuk target kita akan mengganti menjadi kota. Name one. Source-nya kita klik menjadi terdapat. Sedangkan yang on targetnya itu berlokasi. Kita oke. Nah, di sini membentuk garis putus-putus dan garis lurus. Jadi untuk relasi hubungan antara kota dan pekerjaan dibaca yaitu setiap kota mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Sedangkan setiap pekerjaan harus berlokasi pada satu dan hanya satu kota. Ya, itulah tadi gambaran entity relationship diagram dengan SQL Data Modeler. Dan dari saya mengucapkan terima kasih apabila ada kesalahan pada proses pembuatan entity relationship diagram dengan SQL Data Modeler, sekiranya untuk dimaafkan. Untuk itu saya mengucapkan sekian dan terima kasih.